Pemirsa channel tunjuk kecerdasan. Pada sampai titik video ini, saya sangat berharap pemahaman pemirsa melebihi saya, sehingga bisa menulis komen, mengkritik, bahkan menyarankan. Berarti kan sudah satu frekuensi. Dan jangan lupa pemirsa subscribe, like, comment, and share-nya agar ya kami semangat. Walaupun kami tetap semangat, tapi kan begitu pemirsa subscribe tambah semangat. Untuk itulah kenapa saya berani mempodcast yang sekarang sudah dijumenengake menjadi Prabu Jolo, karena sudah wangi dan alhamdulillah sudah lebih dari 250.000 tayang yang ditonton oleh pemirsa, dan itu di luar ekspektasi kami, dan itu sudah membuat kami senang, sehingga memang menyediakan waktu, karena inilah barangkali bentuk legasi yang akan menjadi catatan digital yang bisa dilihat oleh orang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang menyampaikan para pemirsa untuk sampai mengenal keahatannya dengan logik, bukan dengan angan-angan atau ilusi bohongan belaka. Dan jangan sampai jadi domba yang tersesat atau sapi yang dibeleh besok. Oh, jangan. Karena nek dibeleh itu berarti tidak menggunakan alif lam ta'rif. Nah, murni bakoroh atau juga. Aduh, tambah soroh. Iya, jadi iyalah. Makanya gini pemirsa, mengapa saya selalu mengungkap tentang DNA? Sebetulnya DNA itu kan singkatan ya. Jadi ini seperti apapun harus saya bacakan biar tidak keliru ya, karena sesuatu yang sifatnya mendunia. Jadi DNA itu singkatan dari asam deoksiribonukleat. Makanya ini nanti pengendalinya cerebellum yang ada di sumsum itu, Mas. Tahu ya? Itu sesungguhnya itu nanti yang menghantarkan seluruh data yang ada di dalam jenengan itu sampai larinya ke ujung kaki ini. Tapi itu dia seperti memanjat di setiap keratan-keratan di belakang itu, yang bawah itu tulang ekor, sampai nanti masuk ke otak itu loh, Mas. Itu sesungguhnya. Pemirsa channel, yang diterangkan Ki Jolo ini buat orang yang, mohon maaf ya, dengan pemahaman dan tingkat pengetahuan yang minim, sulit. Orang yang sudah profesor di bidang yang bukan itu belum tentu bisa menerangkan. Iya. Ya, prosesnya. Tapi saya ingin mengajak orang yang sudah pernah berpikir begini aja gampangnya. Bayangkan pemirsa yang 10-20 tahun yang lalu kalau nonton TV sebesar apa TV-nya. Iya. Sekarang tipis-tipis. Ada enggak kabelnya? Kamu masukkan saku kok sekarang kok. Nah, kalau dulu jaringan sirkuit atau apa sih namanya ya, jaringan sirkuit IC kan gede-gede tuh, kondensor dan sebagainya. Iya. Sekarang kan sistem cairan semua. Lihat kalkulator merek RC tuh. Iya. Ada kabelnya enggak? Tapi sekali jatuh ya rusak karena sistem cairan. Iya. Nah, yang diterangkan Ki Jolo tadi, sumsum, darah putih. Iya. Di dalam itu tuh, waduh, kalau saya bilang nih ya, ini sederhananya nih pemirsa, ini sederhana aja. Bagaimana menghubungkan otak, hati, motorik sehingga menggerakkan jari-jari. Iya. Ini kalau dilihat memang bergeraknya cuma begini nih. Tapi ribuan syarat terhubung dengan data, dan itu melalui data. Itu kan hanya dilihat pakai ilmu, bukan pakai mata. Yang itulah di situ alimul ghaibi wa syahada. Sesuatu yang apa? Zohir batin. Iya, itulah bahasanya. Ya. Nah,
Jadi kalau kita tidak melekatkan pemahaman bahwa kalau Prabu Jolo-Jolo selalu bilang Quran ini sangat keren, sangat high end, kekinian, itu untuk yang baru mendengar, wopo memang woco sak ngene karena cuma buku mushaf. Tapi mbok lihat Quran Adim, mbok gandengkan itu, gak usah diwoco, nangis. Iya. Dah, saya dulu tidak pernah juga sebelum tahu ini. Baca ayat ini piye sampai nangis. Gak iso kok, gak paham. Saiki mendelok ngene tok ae. Ini tadi barusan ketika diomongkan sumsum, ulang belakang, saya komparasikan dengan kemampuan elektronika zaman saya. Sampai sekarang yang drone kecil-kecil itu remote-nya mengendalikan banyak banget itu. Iya. Nah, sekarang bayangkan pemirsa, untuk sekolah pilot paling mahal itu. Iya. Untuk mencetak seorang pilot itu biayanya 3 triliun. Iya. Pendidikannya berapa lama? Tapi pernah nggak menghargai orang yang mengerti Quran 30 juz tak kayak gelar Prabu kok ributnya sak dunia kayak ngono. Nah, itulah bagaimana lihat seorang Ahmad yang menjadi Muhammad itu sebenarnya. Maka di situ saya tulis judul Ahmad diberi kepangkatan Muhammad, saya garis 2 Prabu Jolo-Jolo tak cuma mungkin. Di zaman ini suruh baca kayak gini, menyiapkan 6 jam, disampaikan 4 jam. Apa dapurnya enggak ngebul Senin bocor. Pemirsa, mau dilihat itu loh. Tapi itulah bentuk orang yang tidak mengharapkan sesuatu. Itulah pemirsa. Jadi ya, masa sudah saya ceritakan kayak gini enggak subscribe? Karena menang sampai ini. Prabu Jolo-Jolo. Jadi adalah molekul yang menyimpan informasi genetik jangka panjang seperti cetak biru. Jadi saya ngomong itu handbook asal usul jenengan secara adinnya. Tapi nek secara fisik yo ngene iki, nek ditulis ning mushaf 30 juz itu sebetulnya gitu loh. Makanya setiap ada kelahiran manusia itu sesungguhnya antara wujudnya dengan tulisannya kan duluan wujudnya muncul gitu loh. Tapi kalau tulisannya mbok ngene, lah nyatane Al-Qur'an genah nek dhisik mulai Muhammad lah. Artinya gini loh. Setiap apa yang telah dilahirkan itu mesti membawa cetak biru itu, Mas. Dan cetak birunya kan menyusul. Buktinya apa? Gini, saat jenengan ngekei kekoan yang putrane jenengan, kan bocahnya metu dhisik lagi telah lahir anak kami ini kekoan, kan gitu dah. Wani anak murung lahir terus mbok tulis telah lahir anak kami saya kekoan dengan ini, tapi anak erung lahir wani kira-kira. Kalau saya gitu kan gimana kan? Karena terbukti seperti itu. Itu jenengan yo aja terus ngeyel sing gak karang kok dadi Bani Israil. Itu. Ya karena di Quran surat disebutkan kok Bani Israil ini kurang pinter alibi, kurang pinter membuat argumentasi atau statement seperti apa, karena pengen melawan Al-Quran terus. Itu sesungguhnya. Nah makanya jenengan sekali tempo berpikir res lah. Habiskan pemikiranmu, konsepmu, biar tidak ada orientasi konsep yang mendahului melebihi pemikiranmu itu, sehingga kamu nanti tidak menjadi kebablasan itu. Jadi menahan diri. Al-Quran ini diketengahkan dengan cara apa? Itu loh. Itu sesungguhnya. Makanya ini dengarkan dulu ya, Nun Sewu. Jadi deoksiribonukleat itu nanti cerebellum itu saya kemarin kan udah tak sangkut di awal-awal itu. Nah itu nanti sistem limbik yang mengendalikan sehingga menjadi sistem hormonal di dalam dirimu sehingga mempengaruhi emosionalmu itu, sistem hormonal itu. Nah, itu nanti banyak lagi kalau pengen bahas lah ya. Artinya ini saya ketengahkan sedikit aja. Adalah molekul yang menyimpan informasi genetik jangka panjang seperti cetak biru kehidupan. Sedangkan RNA, asam ribonukleat, berfungsi untuk menerjemahkan informasi dari DNA menjadi protein untuk menjalankan berbagai fungsi seluler.
seluler itu kaitannya sering mbok solawati itu. Itu solin. Karena jenengan nanti terbentuk dari watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Lah itu nanti ada dibahas khusus tentang sol itu. Sol itu sehingga jenengan bisa mengaitkan dengan sholawat. Karena sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa neng Muhammadnya kok orang neng Ahmadnya tak takoni? Kan harus ada pertanyaan ke sana. Karena si Ahmad makhluknya, Muhammadnya berupa jabatan dari makhluk yang telah diangkat kenabian dan kerasulan oleh Allah karena terbukti menerima wahyu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Berarti namanya Muhammad itu jabatannya si Ahmad setelah menerima wahyu. Nek jenengan konompo wahyu itu iso menerjemahkan, jabatannya bukan Muhammad lagi, tapi mendapat nurnya Muhammad. Karena dari penerimaan itu ada pencahayaan yang sifatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudanya dirubah menjadi linasi, berarti tanpa pengecualian. Itu kalau nggak bisa menjelaskan itu dan tidak bisa mengaitkan itu, sampai iso ngaku dari Muhammad. Padahal Muhammad hanya jabatan seorang Ahmad karena menerima wahyu itu. Jadi tidak boleh kamu akui. Karena Muhammad, jabatan kenabian dan kerasulan itu dipatroh selama kurun waktu Hijriah 1447 Hijriah. Setelah itu tidak ada kenabian dan kerasulan, adanya sekedar jabatan kekhalifahan. Dan nanti kepangkatannya sampai al-ulama warasatul anbiya. Kamu menjadi seorang ulil albab atau kamu menjadi seorang mukhlisin. Makanya enek Quran surat Al-Ikhlas. Mukhlisin itu karena jenengan dadi wong sing ikhlas, akhirnya menjadi mukhlisin dikai makanya kaya si Ahmad menjadi Muhammad. Jabatanmu mukhlisin itu loh, menjadi seorang khalifah itu tadi. Nanti kamu ditambahkan termasuk golongannya wong-wong sing al-ulama warasatul anbiya. Artinya jenengan nompo warisane anbiya para nabi. Terbukti jenengan nyatane gunane pembahasan apapun sumbernya dari Al-Qur'an, pembahasannya dengan Al-Qur'an, dasarnya dengan Al-Qur'an, menfiniskan itu semua, menarik konklusi juga dengan Al-Qur'an, jangan dengan yang lainnya. Karena kalau kena yang lainnya jenengan jadi batil atau batal kesana. Makanya dikunci di surat Muhammad ayat 2, nanti dikunci lagi di surat Muhammad ayat 24. Makanya 24, 2 sama 4 nembok tambah 6, sehingga kamu menguasai 6 sisinya itu dari bubus seperti al-bakah atau Ka'bah. Neng awakmu neng sikilmu kiwa tengen nyapo kok neng kono Ka'bah. Karena setiap langkahmu harus menguasai 6 unsur, atas bawah kiri kanan depan belakang, sehingga gak ngelatur sikilmu langkah. Karena terkunci dengan hukum ketetapan, kaidah-kaidah, norma-norma yang datangnya dari Allah. Itulah hukum sunnatullah atau hukum kausalitas, bentuknya konsekuensi logis. Apa sebab kamu melakukan, dari sebab itu maka kamu menerima akibatnya. Kon bari ini gak iso aku. Wes, ngono ya tak omong ning jenengan. Karena aku menungso. Tapi iso jelas ning ngene aku ora mabuk, sadar penuh. Jadi pemirsa channel yang amat saya banggakan, karena tadi saya dikirim sama tim YouTube, Anda telah mencapai penayangan ditonton orang sebanyak 250.000 seminggu yang lalu. Jadi kami berpikir uang 250.000 itu dikumpulkan di lapangan sepak bola harus lebih ya. Stadion aja kan 120.000 kemampuan. Kalau dikumpulkan ya masih bisa nampung jutaan, Mas. Karena lapangan itu kan 100 kali 100. Ya, enggak, artinya kan kita penonton kapasitas itu kan 80.000, 120.000 di Indonesia itu kan ya. Artinya kalau 250.000 itu kan udah 2 kali JBK. GBK ya. Ya, nah itu kalau
kita membayangkan, dan itu di luar anu kami udah, tapi ya kita mengalir saja. Tapi bukan itu kok tujuannya. Tujuannya adalah agar pemirsa ini paham dengan yang diungkapkan oleh Prabu Jolo-Jolo barusan. Dan dia sendiri ngakuin, aku udah dikongkon ulangi gak iso. Disitulah petunjuk kecerdasan yang akhirnya bisa menerangi disebut nur, bukan dibayangkan nur. Terus tadi saya juga menggarisbawahi zat sama jat. Tidak. Kalau zat itu ya sudah, Sumber dari segala sumber. ya itu ahad, sudah nggak usah dibahas lagi. Ya, saya nggak pernah bahas itu. Nah, tapi begitu zat, tinggal disebut zat apa nih, padat, cair, gas, Ya. itu kita bisa mentelaah. Nah, yang mengajari mentelaah dan menyuruh mentelaah dan bagaimana mentelaah itu musyaf. Iya, ya Al-Quran sendiri. Apa yang barusan disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo. Karena itu sifatnya termasuk yang 7 lautan dan 7 ranting isi pohon di muka bumi, makanya sulit mengulang. Tapi kalaupun dipaksa suruh mengulang, dia bisa kok. Karena apa? Jenengan pinter, ngerti, cuman kan beda yang baru mendengar sekali, seminggu, sebulan, sama yang 23 tahun, berarti 23 dikali 365 hari dikali 24 jam dikali 60 ping telu detik. Ya remainingan nggak sama lah. Makanya untuk ke situ ayo sama-sama dibuka. Dibuka apanya? Kalau dibuka bajunya kedinginan. Nih loh, open your mind, buka pikiran. Bodohmu, tololmu, goblokmu, keras kepalamu itu ben nggak jadi domba. Ya. Kok dibeleh orang? Ya. Karuan domba dibeleh enak dagingnya iso didol di kilo karena zat domba daging. Ya. Lalu awakmu bosok. Ya. Apa mana wis tuwek. Sekarang kita teruskan bahwa sebetulnya sholawat itu ya untuk dirimu itu, karena kamu selama masih hidup maka selmu ya butuh kamu sholawati itu, bukan untuk siapa-siapa. Si Ahmad tidak usah kamu sholawati sudah, karena selalu kamu sebut-sebut bukan Ahmadnya tapi Muhammadnya. Itu jenengan harus paham. Kecuali nanti depannya kamu tambah Sayyidina, lah itulah secara wujud. Karena dulu si Ahmad secara wujud juga diwujudkan sebagai seorang manusia. Ya. Itu jenengan harus bisa mengaitkan ke sana. Tapi saat melakukan sholat jangan menggunakan Sayyidina. Ya. Karena ritus sholat tidak berkaitan dengan manusia. Ya. Tapi ritus sholat itu bentuk jenengan nemoni malikmu, ya, nemoni rojomu. Makanya di situ nanti ada direct speed langsung setelah jenengan mengungkapkan tentang kasih sayangnya Allah itu terhadap dirimu. Yang telah menciptakan dirimu adalah 3 unsur kandungan itu. Sekaligus penyaksiannya nanti menjadi syahidun baini wa bainahum musyahadakum itu. Karena jenengan menyaksikan hanya yang ke depan. Nah, belakangmu tidak nampak. Mungkin ke depan sampai kanan kirimu nampak, tapi belakangmu kan tidak nampak. Tapi Allah tidak. Meliputi, terbukti Allah itu ada di dalam dirimu, tapi juga ada di luar dirimu, terbukti Allah ada di alam semesta ini semua. Dan ada di masing-masing orang yang kamu ajak interaksi itu. Ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa Allah ada di dalam dirimu, juga ada di luar dirimu. Karena termasuk unsur hidup yang menyeluruh. Keuniversalannya itu absolut miliknya Allah. Nek jenengan keparsialan yang kesementaraan hidupnya. Nyatanya sementara ada limitasi secara usia. Dan itu harus dibuktikan untuk para wanita. Dengan ngaji ini, melihat ini, dia harus lebih sayang sama suaminya, pasangannya. Begitu juga untuk para bapak laki-laki yang sudah punya istri, dengan mengaji ini harus lebih sayang dengan pasangannya atau istrinya. Karena apa? Bukan yang seperti selama ini wasulasa waruba'a, itu bukan itu, salah jauh maknanya. Ya, biar yang lagi viral sekarang biar nggak kayak Inara Rusli.
Kasihan tuh Inara tuh sama itunya, sama siapa nggak tahu namanya yang lagi viral-viral tadi, soalnya saya muncul beberapa saat. Karena itu tidak membaca Quran, tidak mengerti Quran diri. Nah, Jadi bukan itu. ya oke, saya teruskan. Jadi perbedaan utama terletak pada struktur DNA helix ganda. Kalau RNA biasanya untaian tunggal. Ya, bayangkan, iki ternyata jenengan harus paham. DNA itu ganda, RNA itu untaian tunggal, karena jenengan harus memahami tentang keahatan dan ahad. Ternyata neng DNA RNA iki ternyata neng al-alak. Bayangkan, karena jenengan iso menguasai iki nek ra ngerti al-alak gak temu. Neng dokter gak sadar nek sing diselidiki sampai saat ini ternyata al-alak. Berarti dokter lah ya kayak Muhammad nek gua Hira. Itu mestinya berpikirnya kita ke sana. Bayangkan, karena jenengan nanti memahami sistem ini semua. Lah aku dokter neng aku ngerti karena aku buka 30 juz mempelajari itu dengan serius, dan aku seneng banget ngorek ngene iki, ngulik ngene iki. Karena isine bathukku ora aneh-aneh, tapi ini itu bayangkan jenengan nek wis ngerti kaya ngene lah ngeri tadi. Itu loh. Sehingga jenengan memahami ternyata unsur yang ada di dalam dirimu itu ada yang ganda tapi ada yang tauhid tunggal itu. Ya terus piye jenengan nek tak buka DNA karo RNA itu memahami tentang ketauhidan yang ahad sehingga menjadi suhudi, uhud, menjadi somat, kan ndak ngerti kalau ndak dibuka dari sini. Niku pemirsa, ngapunten saya ndak marah. Coba ayo yang saling enak rasio logikamu akal sehat gunakan coba. Cerdas jenengan. Itu makanya jenengan hati-hati. Karena perbedaan utama pada struktur DNA itu helix ganda. Nah, RNA biasanya untaian tunggal, gula DNA deoksiribosa, RNA menjadi ribosa, sehingga saya ngomong cerebellum itu loh mas, kesana itu sesungguhnya. Dan salah satu basa nitrogen DNA menggunakan timing, ini sebetulnya timing. Makanya di situ nanti ada dimensi ruang dan waktu yang menuntut dengan timing yang tepat, karena kalau salah timing bahaya. Kalau di mobil namanya Timing timing belt. belt. Nah, iku putus, nggak bisa tersambung mesin direct. Ya wes lah, makanya jangan ngerti. Karena ini RNA menggunakan urasil, maksudnya utusan dari kata-kata Rasul arsala menjadi urasil di sini. Wes, kurang piye? Apa aku kotak-atik gathuk? Tidak. Ini bukan sebuah kotak-atik gathuk, tapi memang ini sebuah kesengajaan yang hak. Wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina ila khosara. Sebetulnya itu ya pemirsa ya. Ini nanti makanya DNA itu ada asam dioksiri. Nah, nek kene lah muncul sirinya, cerebellum. Itu siribunukleat. Nah ini wes ndak usah tak omong nih yang berlebihan, dicukupi segini dulu aja yang khusus Al-Baqarah, karena ini nanti tak bahas yang besok aja. Yang khusus bahas tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Wes iki tak cukupi iku tok ben jenengan oh ternyata arahnya seperti itu. Iya. Jenengan akhirnya tahu tentang DNA dan RNA. Karena DNA itu ikatan ganda, RNA ikatan tunggal, dan itu DNA-nya dijelaskan di RNA-nya itu. Itu yang dibayar oleh Lisa Marina sampai ke Singapura untuk pembuktian sopo bapake. Ya, karena itu nanti berkaitan dengan neurologi dan nefron. Neurolog itu dikendalikan oleh sistem saraf, sedangkan nefron dikendalikan oleh sistem jaringan darah.
Makanya nanti harus dilihat dengan Suryo Konto. Ya iyalah, biar jenengan bisa menerjemahkan itu karena jaringannya sangat kecil. Makanya kemarin jenengan memahami potensi bakat itu bisa dibaca rata-rata dari golongan darah. Wes ngono ya lah. Aja menggolo kudu metu. Iya, harus gitu. Jadi sesungguhnya neurologi dan nefron ini harus dipelajari dengan kolam. Makanya ada kulub, ada fuad, dan ada lisan menjadi sebuah kalam. Nah, akhirnya dengan paham tuh itu. Bayangkan, kurang keren bagaimana bahasa Al-Quran kok katanya wong kemplu. Tidak. Bahasa Al-Quran itu sangat high-end, sangat kekinian, dan bahkan sangat begitu kerennya sehingga jarang wong bahas Al-Quran. Karena kadang nek bahas Quran itu iso yuning ya iso nangis. Kerene ning ngono iku lho. Dan itu bahasa wong kidulan jenenge laduni. Ya. Karena tidak bisa diulangi. Itu masalahnya. Artinya kalau diputar ulang bisa, tapi kalau diulangi Prabunya bingung, kudu nyumet teko awal man. Iya. Jadi potensi yang sama sesungguhnya tentang pengkalaman itu tadi ya, kembali ke konteks atasnya. Potensi yang sama tapi dalam proses perjalanan inilah akan ditentukan oleh latar belakang dari, nah ini tak terang meneh. Iki penting, mendasar ini. Dari kedua orang tua atau silsilah turun temurun dalam kurun waktu generasi ke generasi, dari masa ke masa, itulah nanti namanya kurun waktu peradaban sebuah manusia itu sendiri dalam menghadapi penghidupan dan kehidupan yang ada di negaranya masing-masing. Itu sesungguhnya. Lah seandainya wong neng Lemhanas dikei iki, lah ora jinjit nek arep nyolong duit-duit pajak kuwi. Ayo, saya tak ngomong. Mbok didik kok iki kira-kira kan kok diarep jupuk, iya ya. Ada hak yang lainnya. Oh iya ya. Ternyata seluruh kekayaan yang ada di dalam bumi, di laut, di hutan, di gunung, kemarin Semeru ternyata sekarang ada pasir yang hitam bagus sekali di Lumajang itu dikeluarkan dari Semeru bisa untuk menambah secara ekonomi. Bayangkan Gusti Allah sing ngetokno. Apakah itu tidak disadari? Nah, saiki kekayaan bumi dikeweruk tidak untuk kesejahteraan kemanusiaan yang adil dan beradab di seluruhnya, untuk kemakmuran semuanya tidak pernah tercapai. Ya bele-belean, tembak-tembakan, kasak kusuk sana sini. Ya ora mungkin nemokne ibadah tento ibadah larupun gobur. Wong Pancasila dhewe dak diterima, sila 1 sampai ke 5 ditolak. Kan lucu, wong itu Al-Qur'an. Orang menolak Pancasila sama dengan menolak realitas yang ada di Al-Qur'an itu sendiri. Ngono ya pemirsa. Gak ngeri itu. Itu sesungguhnya. Makanya hati-hati pemirsa, karena latar belakang kedua orang tua silsilah turun temurun itu dilandasi lagi dengan lingkungan dari peradaban kultur dan etnis di mana kamu dilahirkan. Itu juga akan mewarnai cara kamu nanti bersikap dan beradab itu sendiri. Bayangkan sudah 2, orang tuamu sendiri membentuk dirimu sejak awal, kamu sudah disekat-sekat, dibatasi, padahal jenengan awalnya unlimited, tidak terbatas. Tuh. Yang ketiga, pendidikan secara formal, pendidikan dhewe. Makanya wong lulus SD, SMP, SMA sampai perkuliahan pasti isine bathuk ya beda. Itu sangat mempengaruhi juga. Terus yang keempat,
penggunaan akan potensi dan bakat potensi yang ada di dalam makhluk hidup itu atau limasi itu yang berkaitan dengan kehendaknya sendiri atau kehendak masing-masing secara naluriah. Jadi bukan secara naluri. Makanya potensi bakat dan minat yang ada di dalam setiap penciptaan individu itu ada potensi negatif, ada potensi positif, sekaligus juga ada potensi negatif. Itulah jenengan harus hati-hati, karena dari unsur 4 ini tadi terbukti jenengan ada unsur udara, unsur api, unsur air, dan unsur tanah. Itulah nanti yang akan membedakan karakter kejiwaanmu, karena 4 unsur ini tadi menjadi darah sekaligus menjadi cerebellum yang harus mengolah data itu kamu implementasikan dalam setiap langkah kekhalifahanmu itu sendiri. Itulah mengakibatkan peradaban adanya sebuah peradaban, ada sebuah romantika, ada sebuah kedinamisan. Makanya nanti dikatakan romantika hidup sekaligus ada dinamika hidup. Romantika hidup itu seluruhnya bagaimana kamu bisa merasakan semua rasa yang bersumber dari DNA dan RNA itu tadi, sehingga menjadi kelengkapan. Itu sesungguhnya. Nah, kalau kamu tidak gitu terus gimana? Dan seluruhnya itu jangan lupa, kemasan itu, kekhalifahan itu, pengangkatan kenabian dan kerasulan itu bisa kamu terapkan, kamu praktekkan hanya di alam semesta. Bisa kamu kumpulkan, kamu telusuri, kamu analisis, kamu riset, kamu observasi, sampai kamu implementasikan dalam praktek hidup. Itu di alam semesta kemasannya, itulah di dzurriyyahmu. Tidak bisa sebelumnya di alam semesta dan tidak bisa sesudahnya dari alam semesta. Berarti blek murni harus kamu praktekkan, namanya di alam semesta ini sesungguhnya itu namanya bleger. Nah, wujud yang sesungguhnya atau itu sesungguhnya realitasnya. Hidup itulah sama dengan Allah. Ini wajahtu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ard. Fatoros samawat wal ard itu hanifan. Dengan nanti awal dari muslim itu di situ, kenal ke iftitahmu, baru masuk ke al-fatihahmu. Ngono pemirsa sebetulnya. Lah terus iki arep diterangne piye agama selama iki, Quran diterangne piye selama iki. Makane rusak tatanan karena ndak mengenalkan dari dasar. Cetak birunya hilang, ngerti-ngerti wis tuwek padha iso ngene, sing lanang sing wedok padha ngetokno darah head. Ya rusak butuhe bruk tanpa mengetahui DNA dan RNA-nya. Akhirnya crok rene, crok rono, ya jadi sampah akhirnya. Terbukti apa enggak sekarang? Tuh, ya nyuwun sewu, saya bahas sampai ekstrim lah. Kerusakannya ini sudah fatal sudah. Karena dari awal pembelajaran Al-Quran tidak dikemas secara keilmuan, tapi dikemas secara dongeng, dikemas secara cerita, bahkan yang menerangkan menggunakan bahasa dan tulisan yang berkaitan dengan 4 latar belakang yang dia kuasai, terutama menonjolkan sistem dia menggunakan kecerdasannya tanpa dibimbing oleh keilmuan dari Quran, sehingga selalu menjadi Bani Israel. Pinter deh sudah menggunakan kecerdasan tapi tidak dibimbing dengan kewahyuan. Ngono lho aslinya. Akhirnya bisa menjadi ahli kitab tapi bukan ilmiyunal kitab. Ngono lho mari rusak. Karena ahli kitab pinter mendengung-dengungkan, pinter nulis, bahkan sampai duwe literatur balai pustaka sing akeh.
dan kuwi dijual belikan, wes gak jos nek ngono. Terus gimana itu? Ngono lho pemirsa, makanya jenengan betul-betul hidupkan apa yang ada seluruhnya di dalam dirimu itu sesungguhnya sensor. Makanya kaitannya molekular, superbion, ion, nefron, neuron, ada superbion, bion, elektron, ada neuron, ada nefron. Gunakan itu sehingga seluruh apa yang ada sensor di dalam dirimu menyala. Kabaimu itu nyala no. Itulah asal usul makanan namanya rujak cingur. Congormu itu loh isinya. Jadi adukannya macam-macam, pecel, gado-gado dan sebagainya, tapi dikai congor. Itu asal makanan rujak cingur dari sana tadi. Tapi manakala menyaksikan, itulah yang dimakan para wali-wali, sunan-sunan. Aslinya bukan itu. Congor itu loh, ojo mbok asal nyangkep engkau sapi malian. Pangan bendi ngomonganmu itu. Nah itulah asal kata rujak cingur. Iya. Makanya kalau sudah pirsa ngeten pemirsa monggo. Sebetulnya ini juga untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, Mas Kaji juga sedemikian juga. Makanya kami sampai usia segini, ini alangkah bersyukurnya bisa mengetengahkan apa yang berkaitan dengan kewahyuan itu sendiri. Apa yang dikatakan Buddha itu memang betul-betul penting di dalam diri kita. Makanya mengapa Buddha itu dibawa oleh burung. Itu menjelaskan bahwa sesungguhnya burung itu menguasai udara. Dan sifatnya udara itu kemanapun, dimanapun. Itulah makanya nanti kamu menemukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil wa arsala. Ternyata burung itu utusan. Jangan main-main juga. Karena utusannya Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Makanya udara yang kami hirup, udara yang kami hembuskan itu sesungguhnya utusan ini. Sehingga menghidupi diri sampai saat ini jenengan bisa ke sini, bisa mengetengahkan ini menjadi sehat hanya semata-mata udara. Makanya udara itu sesungguhnya utusan, jangan kamu kira. Menjenengan nek ngerti alam taro nangis pasti. Karena sesungguhnya itu ya sudah itu lah. Jadi nanti kalau saya pengen bahas seluruhnya itu jane metu dengan sendirinya pemirsa. Dan ini tidak saya harus berhalusinasi, tidak. Alam taro nanti kita bahas sendiri lah. Jenengan ben pirsa mengapa itu. Makanya jenengan nanti kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu jangan menjadi akwaron. Alangkah imannya jenengan. Karena jenengan terbang tapi nanti jenengan gak iso meco, itu tidak menjadi akwaron. Ya jangan lah. Karena jenengan kok Gusti Allah bariyo nek Gusti Allah berarti iso turute nak. Maksud saya gitu, sehingga tidak macam-macam. Gitu pemirsa ya. Ini sampai masih. Kalau masih diteruskan 5 menit lagi. Oh kalau 5 menit ya sudah itu aja. Karena nanti yang berikutnya kan juga dan itu pemirsa. Pemirsa channel menurut petunjuk kecerdasan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Tonton video-video kami sebelumnya. Share apabila ini bermanfaat. Terutama terima kasih dari santri-santri yang pertanyaannya mantap. Katanya kami aja tidak diajarkan tentang yang disampaikan Prabu Jolo-Jolo. Ini menambah sana. Karena ketika santri bertanya dengan ustadznya udah bisa jawab. Dan dia tunjukkan video ini. Akhirnya ustadznya nonton terus sekarang karena takut ditanya sama santri yang pintar. Itulah yang sebenarnya salah satu menjadi tujuan kami ketika channel ini ditemukan sama kalian generasi Gen Z sekarang. Maka nanti nggak tahu namanya ketika nanti tahun 1000, tahun 2125 kami sudah 3 nama.
ketika dibuka video ini, karena jenengan ketika masih usia belasan menemukan video ini, adalah seperti kita video-video sebelumnya, mesti nanti terang benderang. Ketika semua orang gelap, panjenengan terang benderang. terang benderang. Dan satu, tidak pernah takut, tidak pernah gelisah, tidak pernah bingung, karena tidak bakal kesasar. Tahu jalan, tahu alamat, Tahu ngerti rambu. rambu, punya Oke. kendaraan. Ya, Hari nyetir, jejak gas terus, gak usah dilepas gasnya. Ya, itu pemirsa. Kita lanjutkan di channel apa? Kita lanjutkan di video berikut ya. Tetap pantengin, stay tune di channel ini.